Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Zahratul Jannah, mahasiswi program studi Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Saya akan menjelaskan terkait bahaya pestisida pada kesehatan manusia. Pestisida merupakan golongan bahan kimia yang umum digunakan untuk membasmi hama, gulma, atau tanaman pengganggu. Hama seperti siput, jamur, serangga, dan hewan pengerat adalah organisme target dari pestisida. Pestisida digunakan di berbagai bidang atau kegiatan, mulai dari rumah tangga, kesehatan, pertanian, dan lain sebagainya. Di samping manfaatnya, pestisida juga berpotensi untuk meracuni dan membasmi makhluk hidup. Hal ini dikarenakan kebanyakan bahan aktif yang ada di dalam pestisida tidak memiliki efek toksisitas secara spesifik, sehingga mempengaruhi baik organisme target, non-target, manusia, lingkungan, dan ekosistem secara keseluruhan. Pestisida masuk ke dalam tubuh melalui beberapa cara. Yang pertama, absorpsi melalui kulit. Yang kedua, melalui oral. Dan yang ketiga, melalui pernapasan. Kontaminasi lewat kulit merupakan kontaminasi yang paling sering terjadi. Pekerjaan-pekerjaan yang menimbulkan resiko kontaminasi lewat kulit umumnya adalah penyemprotan dan pencampuran. Kemudian, keracunan pestisida karena partikel pestisida terhisap lewat hidung merupakan yang terbanyak kedua setelah kontaminasi kulit. Gas dan partikel semprotan yang sangat halus dapat masuk ke dalam paru-paru, sedangkan partikel yang lebih besar akan menempel di selaput lendir hidung atau di kerongkongan. Pekerjaan-pekerjaan yang menyebabkan terjadinya kontaminasi lewat saluran pernafasan umumnya pekerjaan yang terkait dengan penyemprotan lahan pertanian, fogging, atau alat pembasmi serangga domestik. Dan cara yang ketiga melalui oral. Peristiwa keracunan lewat mulut atau oral tidak sering terjadi jika dibandingkan dengan kontaminasi kulit atau pernapasan. Contoh oral intake adalah makan, minum, merokok ketika bekerja dengan pestisida. Butiran pestisida yang terbawa oleh angin masuk ke dalam mulut. Pestisida masuk ke dalam tubuh manusia melalui berbagai mekanisme kerja. Yang pertama, mempengaruhi kerja enzim dan hormon. Bahan racun yang masuk ke dalam tubuh dapat menonaktifkan aktivator, sehingga enzim dan hormon tidak dapat bekerja. Yang kedua, merusak jaringan. Masuknya pestisida menginduksi produksi serotonin dan histamin. Hormon ini akan memicu reaksi alergi dan dapat menimbulkan senyawa baru yang lebih toksik. Perbedaan kualitas paparan dapat menimbulkan perbedaan dampak toksisitas. Keracunan kronis dapat ditemukan dalam bentuk kelainan syaraf dan perilaku yang bersifat neurotoksik atau mutagenitas. Selain itu, ada beberapa dampak kronis keracunan pestisida pada organ paru-paru, hati, lambung, dan usus, serta dapat mempengaruhi kerja sistem organ seperti sistem syaraf, sistem hormonal, dan sistem kekebalan tubuh. Individu yang terpapar oleh pestisida bisa mengalami batuk yang tidak juga sembuh atau merasa sesak di dada. Ini merupakan manifestasi gejala penyakit bronkitis, asma, atau penyakit paru-paru lainnya. Kerusakan paru-paru yang sudah berlangsung lama dapat mengarah ke kanker paru-paru. Sedangkan keracunan akut terjadi apabila efek keracunan pestisida langsung pada saat dilakukan aplikasi atau seketika setelah aplikasi dari pestisida.
Efek keracunan akut terbagi menjadi dua, yakni menjadi efek akut lokal dan efek akut sistematik. Efek akut lokal jika hanya mempengaruhi bagian tubuh yang terkena kontak langsung dengan pestisida yang bersifat iritasi mata, hidung, tenggorokan, dan kulit. Sedangkan efek sistematik jika pestisida masuk ke dalam tubuh manusia dan mengganggu sistem tubuh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait bahaya pestisida pada kesehatan manusia. Mohon maaf apabila terdapat kesilapan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.